menarik berita pagi ini dengan pertumbuhan yang bagus, meningkat dari sebelumnya menjadi 5,44% ya dari BPS. Dan tentunya ini sejalan dengan apa yang kita lihat dari data di Gaikindo. Jadi kami di kuartal pertama tahun 2022 dibanding tahun 2021 itu juga meningkat sekitar 20%. Nah, kita harapkan pertumbuhan ini juga akan masih tetap bisa berlanjut. Memang kemarin sempat muncul di bulan Mei ada penurunan, itu karena memang ada lebaran, namun di data Juni dan Juli indikasinya mulai meningkat. Dan kita harapkan sampai akhir tahun kita dengan segala macam informasi atau perkembangan baru di sana sini, mudah-mudahan kita bisa tetap tumbuh secara positif. Kalau kita lihat tadi datanya dengan meningkatnya mobilitas dan kemudian itu juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ini juga sifatnya positif ya. Kita harapkan ini bisa berlanjut hingga akhir tahun. Demikian Mbak Anage. Baik, artinya data dari Gaikindo untuk kuartal 2 2022 ini memang belum keluar ya Pak Kuku? Belum, mungkin hari ini baru kita finalisasi, tapi indikasinya di bulan Juni dan Juli kita juga tetap tumbuh positif dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau untuk industri otomotif sendiri, apakah sudah terasa kenaikan inflasi ini mempengaruhi permintaan atau justru pemasukan dari industri sendiri? Ya, cukup menarik ini. Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi ya, dampaknya terhadap retail. Di industri otomotif kita masih menunjukkan tren yang positif, permintaan juga masih bagus. Bahkan yang isunya itu bukan soal permintaan yang kita khawatirkan. Ini adalah ketersediaan barangnya. Jadi kita tahu sejak awal kita punya masalah, salah satunya adalah dengan kelangkaan microchips ya. Ini juga menghambat produksi kendaraan bermotor. Permintaan masih banyak, tapi ada banyak permintaan juga yang tertunda karena kelangkaan microchip. Dan ini kita tidak sendirian, tidak hanya di Indonesia, tapi ini sifatnya global. Memang sempat diupayakan, namun mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita juga mulai bisa teratasi. Namun perlu dicatat bahkan di negara-negara lain, antrean menunggu kendaraan bermotor ini roda 4 terutama itu cukup panjang, bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Kita masih bisa dibilang dalam bulan ya. Namun inilah yang terjadi di industri otomotif, pertumbuhan masih ada. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kuartal 1 sampai kuartal 2 itu pertumbuhannya sekitar 20%. Demikian Mbak Anake. Baik, apakah ini artinya kelangkaan microchip ini sudah mempengaruhi kinerja industri otomotif? Kinerjanya mungkin akan terpengaruh, tapi kalau dikatakan ke penjualan ya sejauh ini masih trennya masih positif, masih meningkat. Memang ada masalah tadi, kita nggak bisa membuat mobil kalau satu saja komponennya tidak ada, dan itu adalah komponen yang penting, yaitu microchips. Dan sejauh ini sedang diupayakan, mudah-mudahan segera bisa diatasi. Baik, apakah kelangkaan microchips ini juga akhirnya mempengaruhi biaya produksi? Tidak sampai sejauh ke biaya produksi, karena ini dialami oleh seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan prinsipal atau pembuat atau APM-nya sendiri juga berusaha untuk mengatasi itu. Tidak sampai berpengaruh terhadap biaya produksinya.